Lee dan Norman berjuang untuk bertahan hidup di tengah lautan yang luas dan ganas. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan di lautan itu. Saat jam menunjukkan pukul 1, suasana di atas USS Enterprise dipenuhi dengan ketegangan dan keteguhan. Para awak kapal dan pilot-pilot bekerja sama dengan penuh semangat, mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran yang menentukan nasib perang. Commander McCluskey, is there a problem? They're objecting to the mission, sir. Apparently, a heavily damaged carrier with no ability to launch aircraft is proving to be a formidable foe. Maybe so, but I believe I was asking Commander McCluskey. He has us flying 240 miles to the target with 1,000-pound bombs. The ordinance is to assure destruction of the target. Lugging a 1,000-pounder that far, you're sentencing those men to ditch in the sea. Sementara itu, Lee dan Norman berjuang terus untuk bertahan hidup di tengah lautan, dan keadaan cuaca dan kondisi laut di wilayah tersebut sangat tidak stabil, dengan ombak yang besar dan cuaca yang tidak terduga. Ini membuat pencarian dan penyelamatan menjadi lebih sulit. Selain itu, ancaman dari kapal perang Jepang yang masih aktif juga meningkatkan ketegangan dan resiko bagi para pilot yang terdampar di laut. I don't want to be in the water anymore. I don't either. I can't wait anymore. Help me. Try to leave. Try to. Dalam suasana pertempuran, ketegangan dan adrenalin mencapai puncaknya. Meskipun situasinya mencekam, semangat dan tekad para pilot Amerika Serikat tidak goyah. Yep, looks like a couple dozen SPDs and some Wildcats. Guess they found those carriers they were looking for. Looks like that's our cue to go back to Midway. Fuel's looking a little low. We got some jerry cans left with gas, but showers and real chow sound mighty good right about now. Yes, sir. Let's come around and head home. Sementara itu, Lee dan Norman selalu berjuang terus bertahan untuk hidup di tengah laut, dan mereka mencoba mencari bantuan dan menjaga agar tidak tenggelam di tengah ombak. Lee dan Norman berjuang untuk bertahan hidup di laut yang keras. Mereka harus menghadapi ombak yang besar, cuaca buruk, dan kelelahan fisik yang mengintensifkan setiap tantangan yang mereka hadapi. Pada pukul 22:03 di Midway Island, sebuah momen di mana kunci terjadi dalam pertempuran antara Amerika Serikat dan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Di Midway Island ini, sebuah atol terpencil di Samudra Pasifik, menjadi pangkalan strategis bagi Amerika Serikat dalam memantau dan menguasai gerakan Jepang di wilayah Pasifik. Pasukan Amerika Serikat sedang berjaga-jaga dan siap untuk menghadapi serangan Jepang yang sudah diantisipasi. Norman Vanderveer? Vanderveer? Yeah. Oh, I know Vanderveer. He and I got into some, disagreements over darts and billiards back in the good old days at Pearl. Yeah. Back in the good old days before the Japs bombed us. Sementara itu, di tengah keadaan yang putus asa, Lee dan Norman berjuang untuk bertahan. Mereka menunjukkan ketahanan dan keteguhan yang luar biasa. Mereka saling memberikan dukungan moral satu sama lain, membangkitkan semangat untuk terus bertahan dan berjuang sampai bantuan datang. Fly around beautiful women to exotic places.
This is not how it was supposed to be. Pada tanggal 6 Juni di sebelah barat laut Midway Island, tepatnya di pukul 10:35 terjadi pertempuran udara dahsyat di langit atas Midway Island. Pesawat-pesawat tempur dari kedua belah pihak berhadapan dalam serangan yang menentukan arah jalannya pertempuran. Sementara itu, setelah berhari-hari mengapung di laut, Lee dan Norman melihat cahaya dari kapal-kapal penyelamat yang mendekati. Dengan penasaran perasaan lega dan syukur, mereka diselamatkan dan dibawa kembali ke kapal induk mereka. Kami diam. Go, Smokey, got you. Hey, you're in shock. You're in good hands. Welcome aboard. We're gonna take you home. Pengalaman yang menghancurkan itu mengikat mereka lebih erat sebagai rekan dalam keberanian dan ketahanan, serta mengingatkan mereka akan harga yang harus dibayar dalam menjalankan tugas mereka dalam pertempuran laut yang kejam.